Mulut itu seperti pedang tajam, dan ucapan itu seperti anak panah yang berbisa. Apakah kamu akan memuliakan orang, atau kamu akan merendahkan orang dengan kata-katamu? Apakah kamu akan menyemangati orang lain, menjadikan mereka lebih kuat dan percaya diri? Ataukah kamu merendahkan orang lain dan membiarkan mereka terluka? Jika kamu adalah orang tua, ucapkanlah kata-kata baik, kata-kata lembut, dorongan semangat kepada anak-anakmu. Kamu memang harus memperbaiki mereka, tapi jangan melakukannya dengan cara marah dan tidak sopan. Jangan mengatakan sesuatu yang merendahkan, yang akan merusak harga dirinya. Perbaiki mereka dalam cinta dengan semangat yang baik. Jangan memotongnya dengan kata-kata negatif dan menyakitkan pada usia berapapun mereka. Mari belajar menjadi orang tua yang mengucapkan kata-kata yang baik, yang mendorong anak-anak kita berlaku baik, dan yang membantu mewujudkan impian mereka. Anak-anak kita adalah anugerah dari Allah. Dia mengandalkanmu untuk membimbing mereka, mengasuh mereka, dan mendorong mereka untuk menjadi sebagaimana mereka diciptakan. Tolonglah orang lain, maka Allah akan menolong. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Seharusnya ada sesuatu yang melibatkan kita yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Memiliki tujuan dan impian yang ingin kita capai memang baik. Tapi jika kamu hanya fokus pada diri sendiri, kamu tidak akan mencapai potensi tertinggimu. Kamu diciptakan untuk membantu orang lain, untuk bermanfaat bagi sesama, untuk mengangkat dan menyemangati mereka yang terpuruk, untuk memperjuangkan mereka yang tidak mampu berjuang untuk dirinya sendiri. Kamu harus memiliki tujuan yang kamu sukai. Dan jika kamu hidup berdasarkan tujuan, kamu akan bangun pagi dengan penuh semangat. Hiduplah bermanfaat. Lihatlah di sekitarmu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Jadikanlah itu misi hidupmu. Ketika kamu merasa hidupmu hancur, gagal dalam usaha, rumah tangga berantakan, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau menderita karena berbagai kesulitan hidup. Ketika kamu melihat segala sesuatu yang hilang darimu, kamu mungkin menjadi depresi dan merasa putus asa, dan kamu melihat situasinya seakan permanen. Selama kamu mempercayai kebohongan itu, kebohongan yang mengatakan bahwa deritamu akan berlangsung selamanya, maka kamu akan kewalahan dan terus dihantui rasa takut, rasa cemas, dan rasa gelisah. Kamu harus mampu mengubah sikap dan keyakinanmu. Ketika kamu merasa kecil hati, ketika kamu tidak melihat bagaimana hal itu akan berhasil, pada kondisi itu kamu harus meyakinkan diri bahwa Allah selalu memegang kendali atas hidupmu. Masalah ini tidak akan selamanya. Sebentar lagi keadaannya akan membaik. Percayakan hidupmu kepadanya. Dan percayalah bahwa setelah mengalami banyak kegagalan dan kesulitan, pasti akan datang berbagai kemudahan. Sebagaimana firman Allah, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Teruslah berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Kuatkan kesabaran dan jangan berputus asa. Ketika Allah menciptakanmu, Allah tahu tekanan apa yang akan kamu hadapi. Tekanan keuangan, tekanan dalam hubungan, tekanan dalam membesarkan anak, tekanan menghadapi penyakit, dan lain-lain. Jika tekanan itu akan menghancurkanmu, maka Allah tidak akan pernah menempatkanmu di sana. Allah tidak pernah membuat kesalahan. Apapun yang kamu hadapi, ingatkan diri
bahwa kamu bisa mengatasinya. Sekarang kamu harus percaya dengan ketetapan Allah. Jika kamu terus berpikir bahwa tekanan hidupmu saat ini terlalu berat, kamu merasa tidak dapat menahannya, itu akan membuatmu kalah. Kamu pasti mampu mengatasi tekanan itu. Kamu mampu bertahan lebih lama dalam kesulitan. Namun semua kekuatan yang kamu miliki itu tidak akan ada gunanya jika kamu memiliki mentalitas yang lemah. Berhentilah melihat semua hal yang tidak dapat kamu lakukan. Milikilah pandangan baru. Kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang telah Allah berikan. Masalahmu mungkin besar, namun kamu pasti bisa mengatasinya. Masalah itu mungkin akan memakan waktu lebih lama dari apa yang kamu kira, namun kamu tetap bisa mengatasinya. Situasi mungkin terasa berat, tapi kamu dirancang oleh Allah untuk mengatasi hal itu. Jadi apapun itu, kamu pasti bisa mengatasi dan melewatinya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kekuatan dari Allah, itu yang akan membuatmu mampu untuk menghadapi dan melewati segala tantangan dalam hidupmu. Berapapun usiamu dan berapa banyaknya pengalaman hidupmu, kamu tidak akan mampu mengatasi ujian hidup dengan kekuatanmu sendiri. Kekuatan Allah akan menjadi penopang dalam setiap kesulitan. Hal itu karena Allah terlalu sayang kepada hamba-Nya. Allah selalu mendengar setiap rintihan permintaan tolong yang diucapkan hamba-Nya. Hanya Allah yang mampu menenangkan hatimu. Hanya Allah yang mampu menyingkirkan kecemasanmu. Dan hanya Allah yang mampu memberimu kekuatan ketika lemah. Tegakkan kepalamu. Allah memberikan pertempuran tersulitnya hanya kepada prajurit terkuatnya. Kekuatan Allah dalam kelemahanmu adalah kehadirannya dalam hidupmu. Mintalah kepada Allah untuk memberimu kekuatan untuk bertahan. Dan yakinlah, Allah akan menjagamu. Jangan khawatir, Allah Maha melihat. Dia melihat air matamu. Allah Maha mendengar. Dia mendengar setiap doamu. Allah Maha penyayang. Dia mengetahui rasa sakitmu. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia akan menolongmu. Jangan ragu, pertolongan Allah itu nyata. Kamu tidak perlu banyak bertanya bagaimana cara Allah menolongmu. Kamu hanya perlu yakin bahwa pertolongan itu akan datang kepadamu. Kekuatan ketika update. Apakah kamu saat ini menghadapi cobaan demi cobaan, kesulitan demi kesulitan? Jangan putus asa, bersabarlah, dan jangan lupa tetap memuji Allah. Dia akan memberikan jalan keluar bagimu dari segala cobaan dan kesedihanmu. Ini hanya masalah waktu. Jangan putus asa pada rahmat-Nya. Menjalani kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan liku. Ada kalanya kita tersandung dan terjatuh. Ada kalanya kita dapat berlari dan naik mengejar impian. Allah telah menjanjikan suatu kebaikan serta kemudahan bagi hamba-Nya yang selalu bersabar dan menghadapi cobaan tanpa mengeluh. Jangan jadikan kesedihan atau keterpurukan yang datang sebagai sarana setan untuk membujuk kita agar putus asa dan menjauhi Allah. Tetap semangat meski cobaan datang. Ingat bahwa Allah selalu ada di sampingmu untuk membantu dan menuntunmu dalam kebaikan. Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki saat ini, dan terus mengusahakan apa yang kamu inginkan. Hidup bahagia dan sukses itu dimulai dengan Allah dan berakhir untuk Allah. Allah adalah jawaban atas segala kehampaan, perjuangan, keputusasaan, dan ketakutan. Allah mampu mengubah situasi yang paling terburuk menjadi momen terbaik dalam hidupmu.
Bersikap baiklah terhadap hatimu dan berhentilah mencemaskan sesuatu yang berada di luar kendalimu. Biarlah Allah yang menangani itu semua. Jangan pernah berhenti berdoa, tidak peduli seberapa suram dan terpuruknya hidupmu. Jagalah selalu iman. Untuk semua kepedihan yang kamu alami, bersabar dan bertahanlah, karena Allah tahu di mana batas kemampuanmu. Tersenyumlah, jangan putus asa. Setiap masalah yang terjadi, ada unsur tangan Allah di dalamnya. Kuatkan iman dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Bersabarlah. Ada rencana indah Allah yang telah disiapkan untukmu. Dengan mengingat Allah setiap hari dan pada setiap pijakan langkah, akan memberikan kemudahan dan ketenangan dalam hidupmu. Apapun yang ada dalam pikiranmu, kekhawatiranmu, kebingunganmu, atau kesedihanmu, sampaikanlah kepada Allah. Dan Allah adalah pendengar terbaik. Allah sangat menyukai doamu. Karena itu, mintalah Allah untuk membimbingmu. Kamu mungkin telah kehilangan semua yang kamu miliki. Kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi selama kamu masih memiliki Allah, maka kamu masih memiliki semua yang kamu butuhkan. Jangan hanya karena kamu tidak bisa melihat udara, bukan berarti kamu berhenti untuk bernafas. Hanya karena kamu tidak bisa melihat Allah, bukan berarti kamu berhenti untuk percaya. Jangan terlalu berharap pada manusia. Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Apa yang layak kamu miliki akan datang dari Allah. Raihlah cinta Allah, maka seluruh dunia akan tampak tidak penting dibandingkan dengan apa yang kamu miliki. Ikhlas menerima takdir dan ridho kepada ketentuan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah, itu yang terbaik untuk kita. Yakin bahwa musibah itu akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat kita. Maka setelah ada keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ikhlas dan ridho. Tugas kita hanyalah untuk berusaha dan berdoa. Yakin dan percayalah, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Kalau memang sudah Allah takdirkan, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau takdirkan kita sakit, pasti kita akan sakit. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, maka ia tidak akan sakit. Maka ketika kita ditimpa musibah, pakailah dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian sabar. Pakaian yang kedua adalah ridho. Terkadang ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia marah kepada Allah, menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Bahkan ia tidak mau lagi untuk mentaati perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bersedih, karena kesedihan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda gagal dan Anda bersedih karenanya, apakah Anda akan berhasil dengan kesedihan itu? Ketika bisnis Anda merugi,
dan kemudian Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu akan menjadi keuntungan? Ketika Anda ditinggalkan seseorang yang Anda cintai dan Anda bersedih, apakah dia akan langsung kembali kepada Anda? Jika Anda bersedih karena suatu musibah, maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Jika Anda bersedih karena kemiskinan, kesedihan hanya akan menambah kesusahan. Jika Anda bersedih karena cacian dan hinaan, itu hanya akan menambah semangat mereka untuk terus mencaci Anda. Kesedihan itu hanya akan membuat air yang segar serasa pahit. Taman bunga yang indah tampak seperti gunung pasir yang gersang. Kesedihan itu hanya akan membuat rumah yang besar, pasangan yang cantik dan tampan, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang lucu dan cerdas, tidak ada gunanya sama sekali. Karena hidupku hanya hari ini, maka hari ini akan aku jalani tanpa ada kesedihan, kegelisahan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan berucap yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan tidak membicarakan keburukan orang. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya ingin memperbaiki diriku dengan sholat yang khusyuk, membaca Al-Quran, zikir dengan sepenuh hati. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak bersyukur karena telah diberikan rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak beristighfar atas semua dosa-dosaku dan selalu bersiap untuk menuju ke alam keabadian. Ketika musibah datang, ketika bencana melanda, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika semua usaha gagal, ketika semua jalan terasa buntu, ketika harapan terasa terputus, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika dunia terasa sempit karena himpitan persoalan hidup, ketika jiwa terasa tertekan karena beban hidup yang begitu berat, siapa yang Anda sebut pertama kali? Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, dan semua keluhan dan kegelisahan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Sebutlah namanya, agar hati terasa tenang dan jiwa terasa damai. Ya Allah, jika sampai detik ini aku belum mampu mengerti atas takdir-Mu atas diriku, maafkan aku ya Allah. Mohon bantu aku untuk mampu memetik hikmah dari apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, jika sampai saat ini hatiku masih terluka, bukan karena aku tidak ikhlas atas ujian, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk menenangkanku. Ya Allah, jika sampai saat ini air mataku masih bersimbah, bukan karena aku tidak mampu sabar, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk tegarkan jiwaku. Ya Allah, kuatkan aku
untuk menerima semua takdirmu dengan ikhlas. Mampukan aku untuk meyakini bahwa tidak ada yang buruk semua ketetapanmu atas diriku. Ya Allah, bimbinglah aku agar imanku tetap terjaga dalam takwa. Bantu aku agar tetap tegar dan sabar melewati semua ujian. Coba kita ingat-ingat kembali, berapa banyak kita pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana segala usaha dan ikhtiar tidak mendatangkan solusi, justru hanya mendatangkan permasalahan baru. Akhirnya kita hanya bisa pasrah, dan di saat itulah hadir pertolongan Allah. Terkadang karunia itu datang tepat setelah kita meruntuhkan semua kesombongan dan ego kita. Maka bersyukur dan bersabarlah, lalu bersujud kepadanya. Karena dengan kesulitan itu, Allah ingin membuat kita kembali kepadanya. Dan Allah akan memberi nikmat yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan yang membuat seorang hamba bisa dekat dan bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Jangan lelah untuk tetap menjadi orang baik. Tetap gigih dan istiqomah untuk menebar kebaikan. Tetap jujur dalam pengakuan dosa. Dan menangislah hanya untuk aib dosa kemaksiatan kita. Selalu periksa hatimu. Perbuatan terbesar pun tidak akan bermanfaat jika hati sakit, jika hati rusak, jika hati dibubuhi rasa dengki, sombong, benci. Perhatikan baik-baik keadaan hatimu, karena segala sesuatu yang kamu lakukan mengalir darinya. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa merendahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucapkan apapun. Ya Rasulullah, di atas hamparan sajadah aku bersimpuh, mengadukan rindu kepada Robku, rinduku padamu. Ya Rasulullah, sudah 14 abad yang lalu kau pergi meninggalkan kami. Sungguh kami rindu sosok pemimpin dan suri tauladan sepertimu. Andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, semoga kelak diri yang lemah dalam amal ini dapat bertemu denganmu, minum air dari telagamu, dan layak mendapatkan syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, aku manusia dhaif ini. Bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimang dosa. Bahkan lorong-lorongku lalui
jalani tanpa sadar bahwa azab Allah menanti. Jiwa dan raga hitam kelam tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, ya Rabbi, kini aku sadar diri, duduk bersimpuh memohon ampunan-Mu. Ya Rob, hari menjerit beratap padamu. Sungguh aku menyesali segala dosa. Dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang bersarang di tubuh hamba. Merintih menghingga, memohon maaf padamu ya Rob. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah hati dan jiwa hamba. Berikanlah petunjuk. Bimbinglah hamba-Mu hingga terang benderang jiwa ini sampai ajal menjemputku. Amin. Ya Allah, ujian ini sungguh berat bagiku. Mungkin ini karena dosa-dosaku di masa lalu. Aku tak pernah berpikir sebelumnya Engkau akan menguji aku seberat ini. Engkau Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir. Dan aku juga tidak tahu bagaimana ujung dari ujianku ini. Aku hanya mampu berserah dan berharap keridhaan-Mu. Dan apapun itu, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan aku jika selama ini telah terlena jauh dari-Mu. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu menghancurkan rasa ujubku. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu mengubur rasa sombongku. Mulai hari ini dan selamanya, hanya Engkaulah cinta sejatiku. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskan aku dengan silaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan. Maka racunilah ia dengan amal sodako. Aku yang menjepitmu hingga hancur. Bebaskan jepitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempat muka dan nakir bertanya. Maka persiapkanlah jawabanmu dengan perbanyak mengucap kalimat La ilaha illallah. Manusia hanyalah berjalan di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan, menuntut kita ke pintu kematian. Dunia yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok hari belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan, adalah sia-sia. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik dan berkata baik.
Jika Allah memudahkan kamu untuk bangun dan sholat di tengah malam untuk tahajud, janganlah memandang rendah kepada mereka yang tertidur dan tidak mampu bangun. Jika Allah memudahkan berpuasa, maka janganlah memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandang hina. Jika Allah membukakan pintu-pintu rezeki untukmu, maka janganlah memandang rendah kepada orang-orang yang penuh hutang dan kesempitan rezeki dengan pandangan mengejek, karena itu adalah kehendaknya. Jika Allah memudahkanmu dengan pemahaman agama, maka janganlah memandang rendah orang yang belum memahami agama dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan ilmu bagimu, janganlah kau sombong dan bangga akan dirimu karenanya, karena dialah yang memberimu pemahaman itu. Karena tidak patut seseorang merasa bangga dengan amalannya, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Allah, jika kesusahan yang kami dapatkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jika penderitaan yang kami alami karena kemaksiatan kami, turunkanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Taburkanlah ampunan-Mu, limpahkanlah cinta-Mu. Ampuni kami. Jangan jadikan kami hamba yang merugi berkali-kali, merugi dengan masalah yang menimpa kami, dan kemudian merugi lagi dengan tidak bisa mengenal. Ya Allah, ajarkan kami bisa merasakan kesusahan yang kami terima sebagai nikmat, nikmat yang bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, tidak ada satupun penderitaan selama Engkau bersama kami. Bantu kami, tolong kami, berikan ridho dan nikmat-Mu kepada kami. Amin. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagimu. Setiap pagi, kamu menerima rahmat dari Allah. Caramu memulai hari di pagi hari akan menentukan hari seperti apa yang kamu jalani sepanjang hari. Jangan pernah memulai hari dengan rasa khawatir dan sedih. Jika kamu membiarkan pikiranmu kosong, maka secara alami pikiranmu akan menarik hal yang negatif. Terutama jika kamu berada dalam masa-masa sulit, putuskanlah pikiranmu di pagi hari dan katakan, ini adalah hari yang baik bagiku, dan aku akan bahagia karenanya. Ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Atas rahmatnya, kamu memulai hari ini dengan awal yang baru. Kamu akan menjadi produktif. Kamu akan menikmati hari bersama keluargamu. Kamu harus selalu bersyukur masih diberi kesempatan hidup hari ini. Itu berarti menetapkan pikiranmu untuk menerima lebih banyak kedamaian, lebih banyak kebahagiaan, dan lebih banyak pertolongan darinya. Itu berarti membuat rencana hari ini yang diberkahi, yang akan memberdayakanmu dengan pikiran tentang keberhasilan, pertolongan, kesempatan, dan kelimpahan. Itu berarti membuat rencana untuk naik lebih tinggi, mencapai semua impianmu, dan melangkah lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Selalu awali hari dengan bersyukur, maka hidupmu akan berlimpah. Semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Orang yang lari dari masalah akan bertemu dengan masalah yang sama, karena Allah menginginkan kita lebih kuat dari masalah. Semua manusia di dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah di dalam hidupnya, dan masalah itu dapat muncul dari mana saja, dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Pasti akan kita lalui dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Namun kita harus tahu
bahwa Allah tidak akan memberikan suatu masalah dalam hidup jika kita tidak dapat menghadapinya. Segala masalah yang datang dalam hidup juga dapat kita jadikan sebagai pelajaran yang dapat menguatkan dan juga membuat diri kita menjadi orang yang lebih bijak. Untuk itu, hadapilah semua masalah dengan semangat dan jangan pernah menyerah. Sholatlah, tak peduli apapun yang terjadi pada hidup. Sholatlah, tak peduli sebesar apapun dosamu. Sholatlah, tak ada celah untuk meninggalkannya. Apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Kita tak ada yang sempurna. Kita selalu melakukan dosa dan kesalahan. Maka sholatlah. Kita tak akan bisa memperbaiki apapun jika kita masih meninggalkan sholat. Dengan sholatlah kita bisa memperbaiki hidup. Tak ada siapapun antara kamu dengan Allah. Sholatlah. Tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Tidak peduli dimanapun kamu berada, sholatlah. Jangan dengarkan orang yang mencemooh, karena kita memang tidak sempurna. Sholatmu itu adalah urusanmu dengan Allah, bukan urusan orang lain. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Maka sholatlah. Kelak kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sholatlah, maka kamu akan mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan jika kamu hidup bersama Allah, kamu tak perlu khawatir masalah kesejahteraan, karena seluruh langit dan bumi adalah milik Allah. Kamu memiliki kekuatan yang tak terbendung ketika Allah bersamamu. Jadi tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Jangan biarkan karena maksiat atau sesuatu memalingkan dirimu dari Allah. Sebab ketika kamu bermaksiat lalu menjauh dari Allah, maka kamu justru akan semakin jauh dan jauh dari Allah. Oleh karena itu, sholatlah. Menangislah dan minta ampun kepada Allah. Mohon kepada Allah petunjuk, maka kamu akan menemukan kebahagiaan melalui sholatmu. Yakinlah, Allah tidak peduli walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Yakinlah, Allah sayang dengan hambanya yang mau kembali kepadanya. Taat itu nikmat dan bisa membunuh maksiat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dan tak pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Selalu periksa hatimu. Perbuatan terbesar pun tidak akan bermanfaat jika hati sakit, jika hati rusak, jika hati dibubuhi rasa dengki, sombong, benci. Perhatikan baik-baik keadaan hatimu, karena segala sesuatu yang kamu lakukan mengalir darinya. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa merendahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucapkan apapun. Ya Rasulullah, di atas hamparan sajadah aku bersimpu, mengadukan rindu kepada Robku, rinduku padamu. Ya Rasulullah,
Sudah 14 abad yang lalu kau pergi meninggalkan kami. Sungguh kami rindu sosok pemimpin dan suri tauladan sepertimu. Andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, semoga kelak diri yang lemah dalam amal ini dapat bertemu denganmu, minum air dari telagamu, dan layak mendapatkan syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, aku manusia dhaif ini. Bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimang dosa. Bahkan lorong-lorong ku lalui. Maksiat pun aku jalani. Tanpa sadar bahwa azab Allah menanti. Jiwa dan raga hitam kelam. Tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, ya Rabbi, kini aku sadar diri, duduk bersimpuh memohon ampunan-Mu. Ya Rabb, hari menjerit merata padamu. Sungguh aku menyesali segala dosa, dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang bersarang di tubuh hamba. Merintih menghingga, memohon maaf padamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah hati dan jiwa hamba. Berikanlah petunjuk. Bimbinglah hamba-Mu hingga terang benderang jiwa ini sampai ajal menjemputku. Amin. Ya Allah, ujian ini sungguh berat bagiku. Mungkin ini karena dosa-dosaku di masa lalu. Aku tak pernah berpikir sebelumnya Engkau akan menguji aku seberat ini. Engkau Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir. Dan aku juga tidak tahu bagaimana ujung dari ujianku ini. Aku hanya mampu berserah dan berharap keridhaan-Mu. Dan apapun itu, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan aku jika selama ini telah terlena jauh dari-Mu. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu menghancurkan rasa ujubku. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu mengubur rasa sombongku. Mulai hari ini dan selamanya, hanya Engkaulah cinta sejatiku. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskan aku dengan silaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan. Maka racunilah ia dengan amal sodako. Aku yang menjepitmu hingga hancur. Bebaskan jepitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempat muka dan nakir bertanya. Maka persiapkanlah jawabanmu dengan perbanyak mengucap kalimat La ilaha illallah. Manusia hanyalah berjalan di atas punggung usianya, di gunung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa.
Nafas kita terus berjalan, menuntut kita ke pintu kematian. Dunia yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab besok hari belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan, adalah sia-sia. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik dan berkata baik. Jika Allah memudahkan kamu untuk bangun dan sholat di tengah malam untuk tahajud, janganlah memandang rendah kepada mereka yang tertidur dan tidak mampu bangun. Jika Allah memudahkanmu berpuasa, maka janganlah memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandang hina. Jika Allah membukakan pintu-pintu rezeki untukmu, maka janganlah memandang rendah kepada orang-orang yang penuh hutang dan kesempitan rezeki dengan pandangan mengejek, karena itu adalah kehendaknya. Jika Allah memudahkanmu dengan pemahaman agama, maka janganlah memandang rendah orang yang belum memahami agama dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan ilmu bagimu, janganlah engkau sombong dan bangga akan dirimu karenanya, karena dialah yang memberimu pemahaman itu. Karena tidak patut seseorang merasa bangga dengan amalannya, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Allah, jika kesusahan yang kami dapatkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jika penderitaan yang kami alami karena kemaksiatan kami, turunkanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Taburkanlah ampunan-Mu, limpahkanlah cinta-Mu. Ampuni kami. Jangan jadikan kami hamba yang merugi berkali-kali, merugi dengan masalah yang menimpa kami, dan kemudian merugi lagi dengan tidak bisa mengenal. Ya Allah, ajarkan kami bisa merasakan kesusahan yang kami terima sebagai nikmat. Nikmat yang bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, tidak ada satupun penderitaan selama Engkau bersama kami. Bantu kami, tolong kami, berikan ridho dan nikmat-Mu kepada kami. Amin. Ikhlas menerima takdir dan ridho kepada ketentuan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Yakin bahwa musibah itu akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat kita. Maka setelah ada keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ikhlas dan ridho. Tugas kita hanyalah untuk berusaha dan berdoa. Yakin dan percayalah, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya, dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Kalau memang sudah Allah takdirkan, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau takdirkan kita sakit, pasti kita akan sakit.
Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, maka ia tidak akan sakit. Maka ketika kita ditimpa musibah, pakailah dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian sabar. Pakaian yang kedua adalah ridho. Terkadang ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia marah kepada Allah, menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Bahkan ia tidak mau lagi untuk mentaati perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bersedih, karena kesedihan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda gagal dan Anda bersedih karenanya, apakah Anda akan berhasil dengan kesedihan itu? Ketika bisnis Anda merugi dan kemudian Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu akan menjadi keuntungan? Ketika Anda ditinggalkan seseorang yang Anda cintai dan Anda bersedih, apakah dia akan langsung kembali kepada Anda? Jika Anda bersedih karena suatu musibah, maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Jika Anda bersedih karena kemiskinan, kesedihan hanya akan menambah kesusahan. Jika Anda bersedih karena cacian dan hinaan, itu hanya akan menambah semangat mereka untuk terus mencaci Anda. Kesedihan itu hanya akan membuat air yang segar serasa pahit. Taman bunga yang indah tampak seperti gunung pasir yang gersang. Kesedihan itu hanya akan membuat rumah yang besar, pasangan yang cantik dan tampan, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang lucu dan cerdas, tidak ada gunanya sama sekali. Karena hidupku hanya hari ini, maka hari ini akan aku jalani tanpa ada kesedihan, kegelisahan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan berucap yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan tidak membicarakan keburukan orang. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya ingin memperbaiki diriku dengan sholat yang khusyuk, membaca Al-Quran, zikir dengan sepenuh hati. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak bersyukur, karena telah diberikan rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak beristighfar atas semua dosa-dosaku dan selalu bersiap untuk menuju ke alam keabadian. Ketika musibah datang, ketika bencana melanda, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika semua usaha gagal, ketika semua jalan terasa buntu, ketika harapan terasa terputus, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika dunia terasa sempit karena himpitan persoalan hidup, ketika jiwa terasa tertekan karena beban hidup yang begitu berat, siapa yang Anda sebut pertama kali? Setiap ucapan baik, doa yang tulus,
rintihan yang jujur, dan semua keluhan dan kegelisahan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Sebutlah namanya, agar hati terasa tenang dan jiwa terasa damai. Ya Allah, jika sampai detik ini aku belum mampu mengerti atas takdir-Mu atas diriku, maafkan aku ya Allah. Mohon bantu aku untuk mampu memetik hikmah dari apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, jika sampai saat ini hatiku masih terluka, bukan karena aku tidak ikhlas atas ujian, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk menenangkanku. Ya Allah, jika sampai saat ini air mataku masih bersimbah, bukan karena aku tidak mampu sabar, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk tegarkan jiwaku. Ya Allah, kuatkan aku untuk menerima semua takdir-Mu dengan ikhlas. Mampukan aku untuk meyakini bahwa tidak ada yang buruk semua ketetapan-Mu atas diriku. Ya Allah, bimbinglah aku agar imanku tetap terjaga dalam takwa. Bantu aku agar tetap tegar dan sabar melewati semua ujian. Coba kita ingat-ingat kembali, berapa banyak kita pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana segala usaha dan ikhtiar tidak mendatangkan solusi, justru hanya mendatangkan permasalahan baru. Akhirnya kita hanya bisa pasrah, dan di saat itulah hadir pertolongan Allah. Terkadang karunia itu datang tepat setelah kita meruntuhkan semua kesombongan dan ego kita. Maka bersyukur dan bersabarlah, lalu bersujud kepadanya, karena dengan kesulitan itu Allah ingin membuat kita kembali kepadanya, dan Allah akan memberi nikmat yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan yang membuat seorang hamba bisa dekat dan bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Jangan lelah untuk tetap menjadi orang baik. Tetap gigih dan istiqomah untuk menebar kebaikan. Tetap jujur dalam pengakuan dosa. Dan menangislah hanya untuk aib dosa kemaksiatan kita.